Myung digelandang ke kantor polisi karena bisnis yang ia geluti ditipu oleh temannya sendiri, Cholyong. Sudah dari dulu, Esun memperingatkan putranya itu untuk tidak bergaul dengan Cholyong. Bukan karena Cholyong tidak pintar, tapi sifatnya begitu buruk. Ia sering datang ke rumah mereka dan mencuri sesuatu. Sekarang, ketakutan Esun pun terjadi. Cholyong membawa kabur barang-barang pegadaian dan melimpahkannya kepada Myung. Di sana, Myung masih membela sahabatnya itu. Ia menyalahkan orang-orang yang percaya dengan pegadaian kecil milik mereka dan krisis yang terjadi di Korea. Ia juga menyalahkan pilih kasih yang dilakukan oleh ibu dan ayahnya. Ia melakukan semua ini agar orang tuanya bangga. Jika menyangkut tentang kakaknya, mereka berdua selalu bangga, berbeda kepada dirinya. Dulu saat masih kecil, hanya dirinya yang tidak pernah dirayakan ulang tahunnya, sementara kakaknya selalu dirayakan. Rupanya itu semua karena adiknya Dongmyeong meninggal tepat 3 hari setelah ulang tahun Myung. Neneknya berucap, sebagai putra tertua, Myung harus menerima kenyataan tidak ada perayaan ulang tahun untuknya lagi, demi menjaga perasaan orang tuanya. Myung lalu mencari cara agar mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dimulai dari giat belajar meski nilainya tetap pas-pasan. Tapi Esun hanya memperhatikan Gemyong yang pintar. Saat kakaknya itu hendak ujian, Esun memberikannya bekal yang bergizi. Sementara Esun memberikan Myung sisa dari kakaknya. Myung juga pernah berjanji akan membahagiakan ibunya dengan membelikannya mobil dan barang-barang bagus. Tapi Esun berucap, Myung adalah seorang pembual karena tidak pernah benar-benar melakukannya. Berbeda dengan Gemyong yang bertindak tanpa harus berkata-kata. Kata-kata ibunya inilah yang membuat Myung tumbuh tanpa rasa cinta dari orang tuanya. Saat Esun hamil, ia sempat takut. Ia tidak berpengalaman menjadi seorang ibu, mengingat ia hamil saat umurnya masih terbilang sangat muda. Ia takut suatu saat nanti dirinya akan menyakiti anak-anaknya. Dan hal ini pun terjadi. Putra keduanya tersakiti karena cinta yang ia berikan dirasa tidak adil bagi Myung. Kwansik lalu berucap kepada putranya itu, dia tidak tahu bagaimana perjuangan ibunya memberikan mereka makan. Myung tidak tahu apakah saat memberi anak-anaknya makan, ibunya juga makan. Myung seolah tidak peduli. Ia bahkan tidak ingin orang tuanya membantunya lagi. Sementara Hyunsuk memohon kepada ayahnya agar mau membayar kerugian nasabah pegadaian sebanyak 70 juta dan Myung bisa dibebaskan. Tapi Sanggil tidak peduli. Jika memang Myung tidak bersalah, buktikanlah jika tidak bersalah. Untuk apa dirinya yang malah membayar kerugian yang dilakukan oleh menantunya? Lagi pula, Hyunsuk juga tidak punya kebanggaan terhadap keluarga ini. Jadi, tidak berhak minta apapun darinya. Hyunsuk lalu berkata, ia iri dengan kakak iparnya. Meski tidak kaya, Gemyong selalu disayangi oleh keluarganya. Hatinya bagaikan mobil mewah, sementara hati Hyunsuk bagaikan gerobak kuda. Yongran lalu berucap 70 juta seharusnya tidak berarti apa-apa bagi Sanggil. Jika Sanggil tidak bertindak, rasa hormat, kasih sayang orang tua dan anak akan menghilang dan 10 miliar pun tidak akan cukup untuk mengembalikan itu semua. Kapal yang dibanggakan Sanggil langsung bernilai setelah dibuat. Tapi manusia dinilai setelah kematiannya. Mulai malam ini, Yongran yakin suaminya itu tidak akan bisa tidur karena memikirkan berapa nilai dari hidupnya. Keesokan harinya, Esun mendatangi Ibu Cholyong. Ia yakin Ibu Cholyong tahu di mana Cholyong berada.
Tapi Ibu Choyong malah pura-pura tidak tahu apa-apa. Ia menganggap putranya juga korban dan malah menyalahkan An Myung. Jika dilihat-lihat, Ibu Choyong sepertinya menerima upah yang besar dari perbuatan putranya sendiri. Terbukti di sana ada TV baru dan emas yang dipakainya. Esun langsung menjambak rambut Ibu Choyong. Ia tidak terima putranya harus menanggung perbuatan buruk dari orang lain. Dan untuk pertama kalinya, Esun berkelahi demi anaknya. Tidak lama kemudian, Esun berhasil mengambil TV dan juga emas milik Ibu Choyong. Tidak hanya Esun, Gwansik juga melakukan sesuatu yang sudah menjadi hidupnya selama 20 tahun ini. Ia harus rela menjual kapalnya dan memberikannya kepada pemilik yang baru. Saat ia membersihkan isi kapal, Gwansik menemukan sebuah puisi yang pernah ditulis oleh Esun, di mana Esun menulis puisi tentang Gwansik sebagai cinta pertamanya. Di sana Esun dan Gwansik berharap kehidupan mereka berdua akan selalu seperti musim semi, yang hangat dan juga menyenangkan. Namun sekarang bukan musim semi yang ia rasakan, karena waktu yang sudah ia lalui di lautan kini hilang dalam sekejap. 아빠의 20년을 팔았다. Akhirnya Eun Myung pun dibebaskan setelah orang tuanya membayar semua kerugian. Eun Myung lalu bertanya dari mana orang tuanya memiliki uang. Saat tahu ternyata ayahnya menjual kapal, hati Eun Myung benar-benar hancur. Ia tidak menyangka dirinya yang membuat orang tuanya harus kehilangan mata pencaharian mereka. Esun lalu berucap, silahkan membenci dirinya, tapi jangan sampai Eun Myung membenci ayahnya. Karena semua yang mereka lakukan hanya untuk anak-anak. 아버지 그렇게 산 거 다 헛거대. Setelah itu Esun pun bekerja memotong cumi-cumi di pelelangan ikan pinggir laut. Ia selalu mendapatkan pelanggan karena tangannya begitu cekatan dan Gwansik bertugas untuk membantunya. Terkadang Gwansik masih menangis karena nasib mereka menjadi seperti ini. Ia bahkan tidak bisa memenuhi keinginan istrinya lagi. Tapi Esun berkata, tanpa ada Gwansik di sisinya, ia tidak akan pernah bisa menjadi siapa-siapa. Ia akan tetap menjadi anak yatim piatu sendirian dan menjadi gadis yang pemalu. Ia heran mengapa setua ini Gwansik sama sekali tidak berubah. 내내 똑같아. 다 고르게. Sementara itu, kini Eun Myung sering keluar malam hingga larut malam. Jika ditanya ia hendak kemana, jawabannya selalu berganti-ganti. Ada yang menemani temannya, ada yang juga ikut acara temannya yang ingin wajib militer. Apapun alasannya, Gwansik selalu membekalinya sesuatu. Entah itu susu hangat atau makanan. Hyun-suk lalu bercerita kepada ayah mertuanya. Jika selama ini Eun Myung bekerja berkeliling menjual kue beras, tidak ada yang mau mempekerjakan Eun Myung lagi karena dia pernah dipenjara. Pernah suatu malam, kenalan mereka ingin membeli satu porsi kue beras, tapi mereka malah menyuruh-nyuruh Eun Myung membuang sampah. Hyun-suk menceritakan hal tersebut sambil menangis tidak tega. Gwansik hanya berucap, sebagai kepala rumah tangga, Eun Myung memang harus melakukan sesuatu dan ia hanya bilang Eun Myung sudah bekerja dengan baik. Padahal di dalam hati Gwansik, diam-diam ia begitu hancur saat tahu putranya berjualan kue beras di malam hari agar mereka tidak mengetahuinya. 이렇게 하면서 또 소리 없이 무너졌다. Suatu hari, terdengar kabar Eun Myung pergi ke laut. Mereka semua mengira Eun Myung akan bunuh diri, mengingat saat itu angka kematian kasus bunuh diri meningkat. Esun langsung berlari karena takut kejadian yang dulu menimpa Dong Myung kembali terulang. Ia tidak mau putranya dekat-dekat dengan lautan. Rupanya, Eun Myung hanya ingin belajar cara melaut. Ia tidak bisa karena selalu mabuk terus. Gwansik langsung mengambil tas anaknya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Eun Myung berkata, ia ingin kapal ayahnya kembali. Selama ia menjual kue beras, semua orang selalu berkata untuk bersikap baik kepada ayahnya.
Dan ternyata Sanggil juga Gwansik membuat rencana di mana Sanggil yang mulai melunak hatinya membantu menantunya. Ia membagikan semua penghuni apartemen uang untuk membeli dagangan menantunya itu agar harga dirinya kembali naik. 그는 언제까지 다 해주게? 아직 다 못 키웠어. Setelah Eunmyeong kembali, ia dipekerjakan di salah satu pabrik es batu. Di sana, pemiliknya menasehatinya karena hanya di tempatnya ia mau mempekerjakan Eunmyeong. Itu semua karena Gwansik, ayah Eunmyeong yang datang memohon kepadanya. Ketekunan ayah Eunmyeong luar biasa. Jadi cobalah jangan menjadi anak yang suka mengacau. Eunmyeong kesal karena semua orang di Pulau Jeju selalu mengomelinya. Ya mau bagaimana lagi jika tidak ingin diomeli, seharusnya dari awal Eunmyeong menurut dan patuh kepada orang tuanya. Tidak terasa, era baru akan dimulai, yaitu era milenium di tahun 2000. Esun dan Gwansik tidak menyangka mereka sudah sampai di titik ini. Esun yakin di era milenium ini, hal-hal hebat akan terjadi kepada keluarga mereka. Tidak mudah bagi Esun, Gwansik, Geumyeong, dan juga Eunmyeong melewati semua ini. Esun yakin ada momen di mana mereka akan berkata, "Siap, ayo kita mulai." 여기 딱 갈 느낌이 와. Sementara itu, di rumah tangga Geumyeong dan juga Chungseo, Geumyeong sibuk mencatat resep mie melalui televisi. Sementara suaminya memasak ramen. Ia teringat saat mereka berdua makan mie di pinggir jalan. Rasanya enak dan Geumyeong ingin ikut membuka kedai mie juga. Sementara Esun mencoba menyelami keinginannya menjadi wanita sastra, yaitu dengan membuat puisi. Sementara Gwansik, ia memutuskan membeli sesuatu demi masa depan keluarganya. 사람 고생 끝나고 아버지 노릇 다 하는 거. 겨울. 우리는 저마다 아주 가끔 고개를 들어